Di video kali ini, kita akan mengetahui atau mengenal suku Nias. Suku Nias adalah sekelompok masyarakat yang hidup di Pulau Nias. Dalam bahasa aslinya, orang Nias menamakan diri mereka Ono Niha. Ono yang artinya dalam bahasa Indonesia anak atau keturunan. Niha yang artinya manusia. Dan Pulau Nias sebagai Tanah Niha. Tanah artinya tanah. Suku Nias merupakan masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang masih tinggi. Hukum adat di Nias secara umum disebut Pondako, yang mengatur segala segi kehidupan, mulai dari kelahiran sampai kematian. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik, yang dibuktikan oleh peninggalan sejarah berupa ukir pada batu-batu besar yang masih ditemukan di wilayah pedalaman Pulau Nias ini sampai sekarang. Kasta. Suku Nias mengenal sistem Bosi, atau dalam hal ini 12 tingkatan kasta, yaitu tingkatan kasta yang tertinggi adalah Balugu. Untuk mencapai tingkatan ini, seseorang harus mampu melakukan pesta besar dengan mengundang ribuan orang dan menyembelih ribuan ekor ternak babi selama berhari-hari. Asal-usul. Asal-usul suku Nias menurut mitologi, yaitu salah satu mitos-mitos asal-usul suku Nias berasal dari sebuah pohon kehidupan yang disebut Sigaru Tora, yang terletak di sebuah tempat yang bernama Tetehuli. Menurut mitos tersebut, kedatangan manusia pertama ke Pulau Nias dimulai pada zaman Raja Sirao yang memiliki 9 orang putra yang disuruh keluar dari Tetehuli Anaa karena memperebutkan tahta Sirao. Ke-9 putra itulah yang dianggap menjadi orang-orang pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Nias. Asal-usul suku Nias, menurut penelitian arkeologi, telah dilakukan di Pulau Nias sejak tahun 1999. Penelitian ini menemukan bahwa sudah ada manusia di Pulau Nias sejak 2000 tahun yang lalu, yang berimigrasi dari daratan Asia ke Pulau Nias pada masa Paleolitik. Bahkan ada indikasi sejak 30.000 tahun yang lalu, kata Prof. Harry Truman Simanjuntak dari Puslimbang Arkeologi Nasional dan IPI Jakarta. Sehingga diduga kalau asal-usul Nias berasal dari daratan Asia di sebuah daerah yang kini menjadi negara yang disebut Vietnam. Penelitian genetika terbaru menemukan bahwa masyarakat Nias Sumatera Utara berasal dari rumpun bangsa Austronesia. Nenek moyang orang Nias diperkirakan datang dari Taiwan melalui jalur Filipina 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Jadi, dari semua populasi yang telah diteliti, maka sangat mirip dengan masyarakat Taiwan dan Filipina. Marga Nias. Suku Nias menerapkan sistem marga mengikuti garis ayah atau patrilineal. Marga-marga umumnya berasal dari kampung pemukiman yang ada. Kebudayaan Nias. Kebudayaan Nias dikenal dengan yang namanya Fohombo atau lompat batu, Pataile atau Fuluaya yang kita kenal dengan tari perang, Maina, tari Moyo, tari Mogailan, dan beberapa kebudayaan yang lainnya. Dalam budaya Ono Niha, terdapat cita-cita atau tujuan rohani hidup bersama yang bermakna dalam salam Ya Ahowu. Dalam terjemahan bebas bahasa Indonesia, semoga diberkati. Dari arti Ya Ahowu tersebut terkandung makna memperhatikan kebahagiaan orang lain dan diharapkan diberkati oleh Yang Kuasa. Dengan kata lain, Ya Ahowu menampilkan sikap-sikap perhatian, jawab, rasa hormat, dan pengetahuan. Jika seseorang bersikap demikian, berarti orang tersebut memperhatikan perkembangan dan kebahagiaan orang lain, tidak hanya menonton, tanggap, dan bertanggung jawab akan kebutuhan orang lain.
termasuk yang tidak terungkap, serta menghormatinya sebagai sesama manusia sebagaimana adanya. Jadi, makna yang terkandung dalam Ya'ahowu tidak lain adalah persaudaraan dalam damai, yang sungguh dibutuhkan sebagai wahana kebersamaan dalam pembangunan untuk pengembangan hidup bersama. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Ya'ahowu. Welcome to my channel Leni Tolong Benua. Kali ini saya tampil beda teman-teman. Sekarang saya mengenakan pakaian adat Nias Selatan. Karena di konten kali ini saya akan memberitahu cara memperkenalkan diri dalam bahasa daerah Nias. Nah, kebetulan saya sudah 3 tahun kuliah di Jawa Tengah teman-teman, tepatnya di kampus Tepari Semarang. Menurut teman-teman saya yang asli Jawa, itu katanya bahasa Nias itu unik dan susah ditebak teman-teman. Susah ditebak di sini maksudnya bahasa Nias itu jauh beda dengan bahasa Indonesia, beda dengan bahasa Jawa atau bahasa-bahasa lainnya. Jadi karena keunikannya ini, banyak teman-teman saya yang penasaran dan penasaran yang ingin mempelajari bahasa daerah Nias langsung ke kita-kita. Oleh karena itu, saya terinspirasi untuk membuat konten ini, cara memperkenalkan diri dalam bahasa daerah Nias. Bahasa Nias memiliki banyak ragam teman-teman. Bahasa Nias Selatan dengan Nias Utara, Nias Barat maupun Nias lainnya itu masih memiliki sedikit perbedaan. Bahkan antar kecamatan pun dalam satu kabupaten itu masih memiliki perbedaan baik dalam segi kata maupun dari logatnya teman-teman. Nah, di konten kali ini saya akan menggunakan bahasa Nias Selatan, khususnya Kecamatan Semembau. Perbedaan dari bahasa di kecamatan ini dominan menggunakan dan, deng, ding, don, den, du. Contohnya dauge, daodo, terus ande, dudane, dan lain-lain. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan ketika memperkenalkan diri yaitu menyapa. Nah, suku Nias itu memiliki sapaan sendiri teman-teman, yaitu Ya'ahowu. Ya'ahowu, bukan Ya'ahowu ya teman-teman. Biasanya teman-teman saya yang baru belajar tuh sebutnya Ya'ahowu. Nah, Ya'ahowu dengan Ya'ahowu itu berbeda ya teman-teman. Ya'ahowu itu artinya selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Jika diterjemahkan satu persatu itu artinya semoga diberkati. Nah, sedangkan Ya'ahowu itu bukan sapaan teman-teman, itu adalah semoga mulus. Jadi beda banget kan? Oke, setelah menyapa itu kita memperkenalkan diri, kemudian mengucapkan salhagele. Salhagele ini artinya terima kasih. Oke, langsung aja kita praktekkan. Yahoo, salhagele ginatasi mamubeshegu, heri samotofefu, lau dalfatu nahani hadegu, teigu leni, yaudo mado delau, yauto nihanias, yauto tumbu lumo walu malasifitu, ndefi saribu aswamoto asiwabu asiwa. Ya aga dafitu sifat alifuse, yauto ono nomor 2, yauto niha sumasi manere-nere, mamegi TV, bapak sekali omasi ndaodo mundino. Gohita dadegu me irokondo oto kembali materi, bayahnya menoi wado, umasiga kembali kepala sekolah. Lau anda citola uwala, wawai tafefu ya ahowu sahagale. Rumpun suku Melayu adalah salah satu rumpun suku terbesar yang ada di Indonesia, serta di beberapa negara kawasan Barat Asia Tenggara lainnya. Sayangnya sampai saat ini, masih terdapat banyak versi mengenai asal-usul serta arti hakiki dari kata Melayu.
Namun apabila kita pelajari, identifikasi orang Melayu didasari oleh bahasa, adat, tempat, dan Islam. Maka pembahasan ini berdasarkan dari sejarah penggunaan 4 elemen tersebut dalam kebudayaan Melayu. Di sisi lain, keberadaan rumpun suku Melayu juga tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang yang ada di kawasan Barat Asia Tenggara. Ini berarti, kita juga tidak akan pernah bisa memahami sejarah asal-usul Melayu tanpa mengetahui sejarah panjang kawasan ini, dan begitu juga sebaliknya. Untuk mempermudah pemahaman mengenai sejarah asal-usul rumpun suku Melayu, kami membagi pembahasan dalam beberapa bagian berdasarkan periode. Zaman Melayu kuno ditandai dengan masuknya orang-orang Austronesia, atau orang-orang Melayu kuno ke wilayah Nusantara, dari berbagai wilayah Asia, pada 500 tahun sebelum Masehi. Mereka datang dan berbaur dengan para penduduk wilayah Nusantara terdahulu, yang terdiri dari orang Australoid, orang Melanesia, orang Dravida, dan orang Proto-Austronesia atau orang Melayu Purba. Secara garis besar, ciri-ciri orang Melayu kuno adalah, mereka hidup berkelompok dalam sebuah rumah permanen berukuran besar, atau panjang, yang berlokasi dekat dengan sumber air bersih termasuk di sepanjang daerah aliran sungai. Setiap rumah berisikan lebih dari satu keluarga, di mana seseorang yang dituakan didaulat menjadi pemimpin mereka. Aktivitas harian seperti berburu, mengambil hasil hutan, mencari logam, bercocok tanam, dan berternak dilakukan secara bersama-sama. Secara sosial orang Melayu kuno bersifat terbuka, hingga terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan para pendahulu mereka. Percampuran ini mengakibatkan bahasa dan cara hidup Melayu kuno diserap oleh para penduduk terdahulu dan mendominasi kawasan Nusantara. Bagi mereka yang menolak perubahan, akan secara alami tersingkir dan berpindah ke wilayah lain atau semakin masuk ke daerah pedalaman. Ketika sebuah komunitas berkembang dan meluas, maka terciptalah kawasan pemukiman yang kita kenal sebagai dusun atau kampung. Lalu secara alami, terjadilah pertukaran komoditas hasil bumi antar kampung secara perwilayah, yang lama-kelamaan meluas menjadi perdagangan antar pulau. Karena saat itu konsep kesukuan belum dikenal, maka dalam berinteraksi mereka menggunakan nama-nama sungai atau lokasi atau berbagai ciri khas yang ada di kampung asal mereka masing-masing, sebagai sebuah identitas. Dengan semakin besarnya sebaran kampung-kampung, maka terjadilah penyatuan beberapa kampung, baik itu secara damai, maupun melalui peperangan, hingga akhirnya terbentuklah sebuah komunitas besar yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan sama, yang didasari sistem hukum dalam strata pemerintahan sosial sederhana, yang kita kenal dengan adat. Nama identitas, adat, tradisi, dan lain-lainnya yang menjadi ciri khas dari masing-masing komunitas ini, diterjemahkan menjadi identitas bersama dalam bentuk ukiran, bentuk bangunan, dan pakaian, yang kita kenal sebagai seni budaya kearifan lokal. Sementara, sistem pemerintahan yang ada saat itu, kita sebut sekarang sebagai negara suku. Sistem negara dalam bentuk kerajaan, baru diadopsi oleh masyarakat Nusantara setelah masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, yang diperkirakan terjadi pada abad pertama. Penggunaan kata Melayu sebagai identitas, pertama kali terjadi pada sekitar tahun 640, dengan berdirinya Kerajaan Melayu Jambi di Sumatera. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka orang-orang dan masyarakat yang berasal dari kerajaan ini, menyebut dirinya sebagai orang Melayu. Dan adat, budaya serta bahasa mereka disebut sebagai kebudayaan Melayu. Sementara orang-orang di luar Pulau Sumatera menyebut mereka sebagai orang Melayu Sumatera. Pada sekitar tahun 680, tongkat estafet keberadaan Melayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sriwijaya, yang berpusat di sekitar Palembang. Lambat laun terjadilah asimilasi dan akulturasi antara orang-orang Kerajaan Melayu Jambi, dengan orang-orang Palembang, yang melahirkan orang Melayu Palembang. Dengan berjalannya waktu, terjadilah persepsi bahwa Sriwijaya adalah penerus yang sah dari kebudayaan Melayu. Hal ini dibuktikan pada catatan harian biarawan Cina, bernama I Ching, yang intinya mengatakan dia mendatangi daerah Melayu pada abad ke-7 di Sriwijaya, serta ditemukannya beberapa prasasti era Sriwijaya yang menggunakan aksara Pallawa dalam bahasa Melayu kuno. Prasasti ini juga sebagai bukti terjadinya akulturasi kebudayaan India dan Melayu kuno, dan sekaligus sebagai pengukuhan bahwa bahasa Melayu kuno adalah bahasa resmi yang digunakan pada era zaman tersebut. Di penghujung abad ke-11, kemungkinan terjadi perselisihan di tubuh Kerajaan Sriwijaya, yang mengakibatkan bergantinya nama Kerajaan Sriwijaya menjadi Kerajaan Dharmasraya. Kemungkinan perselisihan ini mengakibatkan beberapa kerabat kerajaan pergi meninggalkan Dharmasraya ke beberapa pulau lain, seperti Kalimantan, dan Kepulauan Riau.
Di sanalah kemudian mereka berbaur, dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan Dharmasraya, seraya menghidupkan kebudayaan Melayu. Penyebaran Melayu di Jawa terjadi melalui ekspedisi militer Pamalayu, yang diluncurkan oleh Kerajaan Singasari pada abad ke-13. Tepatnya, saat dua orang putri kerajaan Dharmasraya bernama Dara Jingga dan adiknya Dara Petak, dibawa ke Singasari sebagai bagian dari perjanjian diplomatik dari kedua kerajaan tersebut. Dara Jingga kemudian menjadi ibu dari Aditya Warman, yang kelak sebagai pendiri kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat. Sementara Dara Petak diperistri oleh Raden Wijaya yang kelak mendirikan Majapahit di Jawa Timur. Setelah keruntuhan Singasari, para keturunan dari kerajaan Sriwijaya berupaya untuk mengembalikan lagi kejayaan leluhurnya melalui pendirian kerajaan Palembang. Namun upaya ini kandas, setelah kerajaan Palembang diserang oleh kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Salah seorang pangeran kerajaan Palembang, bernama Sang Nila Utama, melarikan diri ke kerajaan Bentan di Kepulauan Riau, atau tepatnya di Pulau Bintan, tempat di mana kebudayaan Melayu telah tumbuh dengan suburnya. Kedatangan mereka disambut oleh penguasa setempat, yang dalam tanda kutip, sama-sama kerabat kerajaan Sriwijaya, atau dengan kata lain para penerus sah kebudayaan Melayu. Sang Nila Utama pun dinikahkan dengan Putri Bintan, anak penguasa kerajaan Bentan. Pasangan ini kemudian berpindah ke Pulau Temasek, dan mendirikan kerajaan Singapura pada tahun 1299, dan menjadikan wilayah kerajaan Bentan di bawah kekuasaannya. Maka pusat peradaban Melayu pun kini berada di kerajaan Singapura. Saat kerajaan Singapura dipimpin oleh rajanya yang keempat bernama Prameswara, kerajaan ini diserang oleh kerajaan Majapahit. Raja Prameswara kemudian melarikan diri ke semenanjung Malaysia, dan mendirikan kerajaan Malaka pada tahun 1405. Maka mulai saat itu, berpindah pulalah pusat kebudayaan Melayu dari Singapura ke Malaka. Sementara di Sumatera, pada tahun 1347, Aditya Warman mendirikan kerajaan Malayapura di Sumatera, mengingat ibunya adalah seorang putri Melayu kerajaan Dharmasraya. Kerajaan ini dibangun di daerah pedalaman Minangkabau, yang kemudian berubah nama menjadi Kerajaan Pagaruyung. Itulah mengapa di daerah Sumatera Barat, terdapat suku Melayu yang juga disebut sebagai suku para raja, meski keturunannya mengatakan mereka bukanlah orang Melayu. Sedangkan di Kalimantan, sebaran keturunan orang-orang Melayu kuno mencapai puncak tertingginya pada awal abad ke-15, dengan menduduki hampir seluruh wilayah pesisir Kalimantan sampai ke Filipina, di bawah kekuasaan Kerajaan Barune, yang awalnya merupakan kerajaan di bawah Majapahit. Namun, setelah runtuhnya kekuasaan Majapahit, Barune kemudian merubah kiblatnya ke Kerajaan Malaka. Zaman Melayu klasik ditandai dengan peristiwa masuknya Islam ke Kerajaan Malaka, yang saat itu telah menjelma menjadi kerajaan yang cukup berpengaruh di kawasan Barat Asia Tenggara. Pada masa itu, pelabuhan Kerajaan Malaka menjadi salah satu pintu gerbang utama perdagangan internasional. Hingga aksen, dialek dan logat bahasa Melayu yang ada di sana, menjadi bahasa yang lazim digunakan. Bahasa dan tradisi mereka kemudian menyebar secara cepat ke berbagai wilayah, khususnya di daerah wilayah kekuasaan Malaka, dan di wilayah kekuasaan Barune di Kalimantan. Raja Prameswara kemudian memeluk agama Islam, dan mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Shah. Gelar Shah adalah sebuah gelar yang berasal dari bahasa Muslim Persia, yang mana pada saat itu orang-orang Persia sudah banyak yang berdiam di Aceh untuk menyiarkan agama Islam dan berdagang. Iskandar Shah lalu memperistri seorang putri Aceh dari kerajaan Muslim Perlak, yang diberikan gelar nama Prameswari Iskandar Shah. Karena faktor dialek, aksen dan logat Melayu lokal, maka sebutan Prameswari berubah menjadi Permaisuri. Dan kerajaan Malaka pun berubah menjadi Kesultanan Malaka, di mana kesultanan berarti kekuatan atau kejayaan atau kepemimpinan. Istilah yang diambil dari bahasa Arab yang telah lazim dipakai oleh kaum Muslim Turki sebagai identitas kerajaan berbasis Islam. Sultan Iskandar Shah juga menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan dinasti Ming di Cina. Mereka memberinya kain sutra berwarna kuning, sebagai tanda pengakuan kedaulatan Kesultanan Malaka. Menurut kebudayaan Cina kuno, kain berwarna kuning bermakna sakral, yang hanya boleh digunakan oleh raja dan ratu, untuk melambangkan kekuasaan dan kekayaan, serta posisinya sebagai wakil Tuhan. Maka mulai saat itu kerajaan Melayu Malaka didominasi dengan penggunaan warna kuning. Pada era ini, Kesultanan Malaka juga mengadopsi sistem penulisan Jawi sebagai sistem penulisan resmi kepemerintahannya. Jawi adalah teknik penulisan angka dan aksara Arab menggunakan bahasa Melayu kuno, yang penggunaannya telah berkembang luas di kawasan Nusantara. Saking terkenalnya, hingga membuat bangsa Arab menamakan orang-orang Nusantara sebagai orang Jawi, terlepas dari mana aslinya mereka berasal.
Dengan pengaruh kebudayaan dari Islam, Arab, Persia, Cina, wilayah-wilayah kekuasaan Malaka, dan daerah lainnya di Nusantara, maka lahirlah kebudayaan Melayu klasik yang menjadi basis dari kebudayaan Melayu yang kita kenal sampai saat ini. Pada akhir abad 15, Kesultanan Malaka mengirimkan ekspedisi sekaligus duta diplomatik, yang didominasi oleh orang-orang Patani, Minang, dan Johor, menuju ke kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Sebagian dari mereka kemudian memilih untuk menetap, dan kelak menjadi leluhur orang Melayu Bugis. Sebaran kebudayaan Melayu klasik di era ini, menjadi tonggak pergeseran definisi umum tentang identitas orang Melayu, dan kebudayaan Melayu. Yang awalnya adalah kebudayaan Kerajaan Melayu Jambi, kemudian diteruskan Sriwijaya dan Dharmasraya. Bahkan dalam perjalanan sejarahnya, definisi orang Melayu telah ditetapkan secara hukum, melalui Undang-Undang Pelembagaan Malaysia, yang menyatakan bahwa orang Melayu mesti beragama Islam. Namun di beberapa tempat, mereka-mereka yang masih mengklaim sebagai keturunan asli dari zaman Kerajaan Melayu Jambi, Sriwijaya, dan Dharmasraya, tetap menyatakan diri mereka sebagai orang Melayu, meski tidak mempunyai ikatan lagi dengan Kesultanan Malaka. Seperti halnya suku orang laut, yang berada di Kepulauan Riau. Keruntuhan Kesultanan Malaka, akibat serangan bangsa Portugis pada tahun 1511, merupakan awal terpecahnya rumpun Melayu. Serangan itu tidak saja menghancurkan pusat kebudayaan, tetapi sekaligus juga memutus ikatan batin antara keturunan Melayu kuno dan Melayu klasik. Hubungan ikatan yang tidak akan pernah dapat pulih kembali sampai dengan saat ini. Kejadian tersebut berlanjut hingga zaman kolonial, tepatnya pada awal abad 19, ketika bangsa Eropa memecah belah masyarakat dengan mengelompokkan penduduk berdasarkan daerah asal, komunitas, budaya dan bahasa, yang kemudian disebut dengan suku. Kemudian, bagi para pimpinan suku yang memiliki hubungan baik dengan mereka, disebut sebagai suku yang lebih hebat dan dominan. Diskriminasi bangsa Eropa ini bahkan lebih parah lagi dirasakan oleh penduduk di Kalimantan. Orang Eropa menyebut penduduk yang berada di kawasan luar Pulau Kalimantan sebagai orang Melayu, tanpa mempedulikan sejarah asal-usul mereka. Sementara orang Eropa menyebut mereka yang tinggal di daerah pedalaman sebagai orang Dayak. Inilah politik pecah belah bangsa Eropa yang dengan sengaja menghapus sejarah persatuan di Nusantara. Jurang pemisah pun kian melebar, saat disepakatinya perjanjian dagang antara Inggris dan Belanda pada tahun 1842, yang mengatur dan membagi wilayah kolonial kedua negara tersebut di kawasan Asia Tenggara. Perjanjian ini secara otomatis, baik itu dari sisi politik, historis dan geografis, mengeluarkan Jawa dan kawasan timur Indonesia dari kategori rumpun Melayu. Begitulah cerita singkat dari sejarah panjang asal-usul rumpun suku Melayu. Berbagai macam faktor, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, telah membuat kita saling merasa asing. Sudah saatnya kita kembali memahami sejarah, dan bersatu dalam sebuah kekerabatan. Karena sejatinya, kita semua bersaudara. Satu, pemahaman istilah Melayu di Filipina. Ya guys, di negara Filipina, secara umum Melayu dipahami sebagai sebuah ras. Ya, ras Melayu digunakan untuk menamai penduduk asli Kepulauan Nusantara, Semenanjung Malaya, bahkan meluas lagi mulai dari barat, dari Madagaskar di Samudra Hindia, hingga sebelah timur Filipina di perbatasan Samudra Pasifik. Konsep ini mirip dengan konsep ras Austronesia. Di Filipina, seseorang bisa dianggap sebagai Melayu sekalipun dia berasal dari etnis Cebuano yang beragama Katolik, tidak bisa berbahasa Melayu dan tidak memahami bahasa Melayu sama sekali. Orang-orang keturunan Filipina yang tinggal di Singapura sekarang pun juga lebih suka dianggap sebagai orang Melayu meskipun mereka beragama Kristen atau Katolik. Pahlawan nasional Filipina yang paling dihormati, Jose Rizal, sering disebut sebagai kebanggaan ras Melayu. Bahkan Jose Rizal sempat ingin menamai negeri Filipina modern sekarang sebagai Malaysia, yang berarti tanahnya orang-orang Melayu. Walaupun kemudian hal itu tidak terwujud dan nama Malaysia dipakai untuk menamai negeri di Semenanjung Malaka dan Pulau Borneo bagian utara. Kebanggaan ras Melayu yang diangkat oleh Jose Rizal yang beragama Katolik ini memunculkan konsep politik yang dikenal sebagai Maphilindo, sebuah cita-cita akan konfederasi tiga negara, yakni Malaysia, Filipina, dan Indonesia.
2. Istilah Melayu di negara Brunei Darussalam. Yap guys, Kerajaan Brunei mempunyai filosofi nasional Melayu Islam beraja dan mengakui 7 suku jati atau suku asli Brunei. Brunei juga memiliki interpretasi Melayu berdasarkan identitas negara. Menurut Undang-Undang Negara Brunei tahun 1959, istilah Melayu di Brunei mengacu pada etnis Belait, Bisaya, Brunei, Dusun, Kedayan, Murut, dan Tutong. Dari 7 suku ini guys, hanya Brunei, Tutong, Belait, dan Kedayan yang merupakan etnis yang mengikat adat budaya mereka dengan pegangan agama Islam. Adapun suku Bisaya, Dusun, dan Murut banyak yang mengikuti agama Kristen dan animisme. Dalam hal bahasa juga guys, Brunei dan Kedayan memiliki 80% kesamaan bahasa. Sedangkan dengan bahasa Tutong, Belait, Bisaya, Dusun, dan Murut, bahasa Melayu Brunei memiliki lebih banyak perbedaan. 3. Istilah Melayu di Thailand. Yuk guys, Melayu di Thailand, utamanya di wilayah selatan, apabila seseorang mengikuti adat budaya Melayu, bahasa Melayu, dan menganut agama Islam, maka dia akan dianggap sebagai Melayu. Orang Thai atau Siam yang masuk Islam dan beradat Melayu akan dianggap sebagai orang Melayu. Ya, di negara Thailand, Melayu diiktiraf sebagai bahasa, budaya, dan politik, bukan ras. Bangsa Melayu banyak ditemui di wilayah Thailand Selatan seperti Patani, Narathiwat, Yala, Songkhla, Satun, Trang, Phuket, dan Ranong. 4. Istilah Melayu di Singapura. Yap guys, menurut Undang-Undang Dasar Singapura, Melayu ditafsirkan sebagai orang yang menganggap diri mereka Melayu dan diterima oleh masyarakat. Di Singapura, selain banyak terdapat orang-orang Melayu jati yang asli dari Singapura ataupun Semenanjung, banyak juga Melayu dagang, yakni orang-orang Melayu keturunan dari berbagai suku di Kepulauan Nusantara. Yang terbanyak adalah keturunan Jawa, Bawean, dan Bugis. Dan nampaknya di Singapura, identitas Melayu serupa dengan identitas Melayu di Semenanjung Malaysia. Meskipun demikian, orang-orang Melayu dagang juga memiliki pilihan untuk didaftarkan berdasarkan suku leluhur mereka dahulu di Kartu Identitas Nasional Singapura. 5. Istilah Melayu di Malaysia. Yap guys, menurut Undang-Undang Dasar Federal Malaysia, Melayu ditafsirkan sebagai orang yang berbahasa Melayu, beradat istiadat Melayu, dan beragama Islam. Di Malaysia, selain terdapat banyak orang Melayu jati yang merupakan keturunan asli orang-orang Melayu di Semenanjung, banyak juga orang-orang Melayu dagang yang merupakan orang-orang Melayu keturunan dari berbagai suku di Nusantara seperti Jawa, Bawean, Bugis, Minang, Aceh, dan lain-lain. Konsep ini sangat mudah diterima di Semenanjung Malaysia karena sebagian besar etnis Melayu, karena orang-orang Melayu anak dagang seperti keturunan Jawa, Bugis, Mandailing, Minangkabau, dan lain-lain sudah lama menyatu dengan budaya serta bahasa Melayu anak jati Semenanjung. Namun hal ini cukup rumit bagi Malaysia Timur, khususnya di antara beberapa masyarakat pribumi Borneo seperti Iban, Kadazan Dusun, orang Ulu, Lumut, Murut, dan lain-lain yang memiliki adat, bahasa, dan akidah atau agama yang berbeda dengan pengertian atau iktiraf perlembagaan Melayu dari Undang-Undang Federasi Malaysia. 6. Istilah Melayu di Indonesia. Yuk guys, Melayu di Indonesia sering diartikan sebagai salah satu suku atau kelompok etnis yang terkonsentrasi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Etnis ini berbahasa dan beradat istiadat Melayu dengan prinsip adat bersendi syariat dan syariat bersendi pada Kitabullah atau Al-Quran.
Suku-suku ini juga dipimpin oleh Dewan Adat Melayu serta institusi kerajaan atau Kesultanan Melayu tempatan. Namun di Indonesia, umumnya etnis Melayu lebih khusus merujuk kepada orang-orang Melayu di wilayah Sumatera Utara bagian timur, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Kalimantan Barat. Orang-orang Aceh, Minangkabau, Mandailing, Banjar, Jawa, Sunda, Bugis, Madura, Bawean, dan lain-lain banyak yang tidak setuju bila diakui sebagai orang Melayu. Bahkan dalam sensus penduduk tahun 2010 oleh pemerintah negeri Indonesia, orang-orang Melayu Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, Betawi, dan beberapa lagi yang lain dinamai dengan suku tersendiri dan tidak dinamai sebagai Melayu.